14 hari, 40 hari segala macam. Akhirnya gara-gara debat dia salahin bapak moyangnya dia. Kalau saya berprinsip, saya ikutin bapak moyang saya yang saya belajar dari mereka, karena yang sayang kepada diri kita bapak kita sendiri, bukan orang lain. Dan kita harus percaya kepada bapak kita, jangan kita percaya kepada orang yang kita gak kenal. Hati-hati ini anak-anak muda, orang-orang yang menyatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, sedangkan dia menghina ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang memproklamirkan ahlus sunnah wal jamaah. Imam Abul Hasan al Ash'ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi, mereka dikata sesat. Dari mana kau paham? Oh, Saudi. Saud, tahu Saud? Dari Arab. Kadang-kadang yang nggak paham gitu lihat Arab udah Habib aja. Nggak boleh lihat hidung mancung, main serodot aja. Nggak tahu Yahudi. Hati-hati dan anak muda nih. Kita belajar, dengan belajar kita tahu sejarah. Kita ikutin mazhab-mazhab. Jangan kita sok langsung Quran hadis, kemampuan kita nggak ada. Kita udah berjenggot, udah uban begini, juz amma belum kelar. Bagaimana kita mau langsung Quran hadis? Nggak bisa. Imam Syafi'i Allah Ta'ala kasih anugerah untuk umat Nabi Muhammad. Allah telah beri faham Quran dari umur 7 tahun. Dari sebelum 7 tahun dia udah hafal Quran. Umur 7 tahun tuntas baca Quran. Dan dia hafal 1,5 juta hadis. Karena Quran ini adalah nggak bisa difaham kecuali disandingkan dengan hadis. Hadis ini dengan ijma kias dengan ijma. Nggak bisa kita langsung Quran hadis nggak bisa. Satu contoh, Nabi mengatakan niatul mu'min khairan min amalih. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada pengamalannya. Kalau begitu kita sembahyang niat aja, jangan dilaguin. Kalau begitu kita puasa niat aja, gegares terus. Kita mah niat aja sedekah, bagi mah jangan. Bisa begitu? Agak. Kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli Quran, bukan ahli tafsir kita. Ini kejadian, asbab jadinya ini hadis, keluar hurufnya ini hadis. Ketika Nabi dengan Sayyidina Utsman lihat sumur Zam-Zam kena badai pasir ke Uruk, Nabi bilang, siapa orang yang menggali ini sumur Zam-Zam kembali seperti semula, nggak ada yang tahu pahalanya begitu besar dari Allah Ta'ala. Yahudi dengar omongannya Nabi, karena pengen ngarat sesuatu pahala, dia belum muslim, dia yang kerja. Sayyidina Utsman pulang ganti pakaian kerja, begitu balik udah diam gali nih Yahudi. Makanya dia bilang niatul mukmin, niatnya si Utsman tuh mau gali tadi, keburu keduluan sama Yahudi. Khairan, niatul mukmin khairan min amali, niatnya Utsman lebih baik daripada pengamalannya Yahudi. Orang kafir beramal nggak dapat apa-apa dari Allah Ta'ala. Kita niat mau sedekah, ada yang duluin udah. Cukup sedekahnya itu orang, dia nggak terima, kita udah dapat pahala juga. Hati-hati. Yang kedua, ya, anishkurli wali-walidik. Bersyukur kepada aku dan kedua orang tua.
Kita syukur kepada Allah. Ini syukur aja susah manusia sekarang nih. Orang Jati Makmur diajak syukur berdegir, berkeseng. Ya. Terima kasih aja kepada Allah manusia susah. Allah yang menyatakan galilum min ibadiyas syakur. Dalam tata bahasa Arab kolon aja sedikit, desimu sagharin, galil lebih sedikit. Barang udah sedikit, disedikitin lagi tuh. Sedikit daripada hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Ridha bima qasamahullah. Kita ridha dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Asal kita alaikal harakah wa 'alallahil barakah. Inti bergerak, nanti Tuhan yang kasih berkah. Sama orang tua begitu juga. Jangan ngebantah sama orang tua. Jangan gara-gara pacar orang tuanya diambukin. Gara-gara bini orang tua pakai dimarahin. Ini namanya bocah goblok. Tolong bocah gak ngaji. Haqqul walad ala wa haqquz zawjah ala zawj. Kunci surganya bocah nih anak, emaknya yang pegang kalau bapaknya kagak. Emaknya gak ada bapak. Kunci surganya kita nih anak yang pegang orang tuanya. Lo mau lagu apa biar lo sembahyang lo ngambang, tetep kunci surga orang tua. Kunci surganya bini sama lakinya. Istri kudu taat sama suami, asal suaminya ini jadi suami, jadi laki biar ganteng. Ini jadi laki gaglok. Orang bini nyulak. Kita jadi suami ini biar pinter. Didik istri dengan apa? Dengan kelakuan dan ucapan. Kita sholat, bini tak ikut sholat. Berarti bang nyuruh doang. Zaman sekarang nih musola sama masjid banyak anak yatim. Bocah mulu yang datang, bapaknya kagak. Bocah banyak amat nih, bapak kemana tong? Ada di rumah, gua kata yatim loh. Birrul walidain afdalu min sholati was shadaqah. Kita taat kepada orang tua itu lebih baik daripada sholat sunnah dan sedekah. Lagi sholat sunnah kita dipanggil sama orang tua, kita batalin. Sampai besar derajatnya orang tua. Imam Ja'far Shadiq, guru daripada Imam Abu Hanifah, guru daripada mazahib, guru para ulama-ulama. Itu Imam Ja'far Shadiq dia nggak mau makan kecuali bekas ibunya dulu. Ibunya udah makan, piring nggak dicuci, bekas ibunya taruh dimakan lagi, ngambil berkah dari orang tua. Bekas-bekas orang tuanya minum kita ambil, kita contoh jadi dapat berkah, asar dari orang tua kita. Orang tua hati-hati, keberkahan kita ada sama orang tua. Kalau orang tua udah nggak memberi berkah kepada kita, sial dangkalan hidup. Tahu sial dangkalan? Sial aja udah, lo mau kemana juga sial deh. Rezekinya segayung pocong. Tahu gayung pocong? Ya pocong. Biar lo ke laut, lo serok air laut segitu. Nggak ada keberkahan. Saya punya guru Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Dia buka riwayat ketika dia masih muda ke Bantaran Ente, dia nemuin Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang. Dia minta doa sama Habib Keramat. Kata Habib Keramat, halaka ab, ente punya bapak udah meninggal. Halaka om, ente punya ibu, punya sama ibu ente dulu, tara bisa ibu ente baru amangi. Tuh, wali Allah nggak bakal mau doain orang tua. Selanjutnya, aqimus shalah wa atuz zakat. Ini sembahyang nih anak-anak nih, jangan ditinggal nih. Sembahyang, hati-hati biar keadaan bagaimana sholat. Kalau kita lihat konsernya siapa kemarin tuh? Siapa?
Bon utang apa bon siapa? Bon Jovi. Konsernya Bon Jovi bayar pakai 3 juta mau dari asar ngeten. Bayang asar enggak, bayang maghrib kagak, sembayang isya enggak, subuh lewatan siang capek udah nyanyi aja. Kalau dia mati di situ udah hak su'ul khotimah, na'udzubillah min. Jangan sampai mati su'ul khotimah, jangan minta sama Allah, jangan. Di dunia ada batasnya, tapi kalau udah kekubur ke akhirat udah gak ada batasnya. Kalau orang Rawalele bilang kemelacin lo hidup. Kesian deh kalau udah begini. Mungkinnya lama nuzul suratul falak, tatkala turunnya surah al-falak, sahabat Abdullah bin Mas'ud nanya, ma falak ya Rasulullah, apa artinya falak ya Rasulullah, apa artinya perdukunan, apa artinya perbintangan? Kata Nabi, falak bikrun jahannam lau tara ta'ira alfasan alam yasir. Falak ini ada satu sumur di dalam neraka jahanam, namanya falak. Burung yang hebat terbangnya silemin tuh sumur tuh, dia nukik di silemin 1000 tahun kagak nyampe tuh sumur dalamnya tuh. Sahabat tanya, liman ya Rasulullah, buat siapa ya Rasulullah? Nabi jawab, litarkis shalah ma'a sehatil badan. Buat orang yang ninggalin sembahyang, buat orang yang ninggalin sholat, badannya sehat, badannya segar, dia mati Tuhan masukin di sumur namanya falak. Biar di kalangan bapaknya Tuhan haji, kalau dia kagak sembahyang tetap. Dia nggak sholat, dia mati dalam keadaan dia ninggalin sholat, berbuat maksiat, nonton konser, joget-joget. Biar dia mati dikuburin dalam musola, dalam masjid, malaikat gak peduli, tetap diserotok. Oh serotok, diseradung loh malaikat. Tahlilin lagi, jangan 40 hari, 10 tahun. Tuh doa meleset semuanya. Para hadirin jemaah sekalian, sholat waktu kita sempit. Zakat, sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib itu zakat mal. Yang namanya zakat mal pakai duit, karena perputaran duit. Jangan dibeliin beras, jangan dibeliin kain, jangan dibeliin barang. Kalau zakat fitrah, jangan dibeliin yang lain, lebih afdol kasih beras. Jangan pakai duit. Ini orang sekarang nih baru timbang S1, S2, S2 ngajarin Nabi lagi. Pakai duit aja deh biar gampang. Pakai beras. Ahlus sunnah wal jamaah menyatakan pakai beras. Jangan gampangin agama. Cari keberkahan udah diatur. Kita ikutin ulama-ulama dulu. Jangan ikutin ulama-ulama sekarang yang nyari fulus. Kalau zakat pakai fulus kan gampang, bisa diamplopin. Kalau pakai beras kan manggul kan capek. Ustaz mau lagi manggul beras aja. Hak fakir miskin lagi digondol sama Ustaz. Kan malu gitu. Ini zakat harus. Ya. Di zaman tabi'in ada orang namanya Ibnu Sinan. Dia bergaul sama ulama-ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in punya tetangga, saudaranya mati. Diajak takziah. Jalan ulama-ulama tabi'in sampai di rumah tuh orang, digembirain itu saudaranya yang ditinggal mati. Ini saudaranya nih yang ditinggal mati, matanya udah berbengkak, nangis. Dia bilang, abah,
Udah deh, nggak usah tangisin, mudah-mudahan saudara ente ahli surga begini. Saudaranya nggak terima. Dia bilang, ya ulama tabi'in jangan girangin hati saya, percuma ente ngomong begitu. Emang kenapa? Saudara saya lagi diazab sama Allah. Emang Allah telah kasih lihat alam gaib sama ente? Bukan begitu. Ketika saya habis nguburin, jamaah udah pada sebagian balik pulang, saya lagi ngeratain tanahnya, nggak tahu ada suara teriak dari dalam, jangan tinggalin saya kena azab, saya rajin puasa, saya rajin sholat. Dengar begitu ada suara dari dalam kubur, saudaranya nih bongkar lagi, gua ada basal kubur, digali lagi tuh kubur. Dia lihat nih, saudaranya nih di dadanya udah ada kalung, bukan dari bunga tapi dari api. Saudaranya min syufwatil akhuwah, dari rasa persaudaraan nemes, lihat saudaranya udah angus, di dadanya kalung api, dia sambar sama dia, malah tangannya kebakar. Dia nggak tahan, diuruk lagi saudaranya. Ya ulama tabi'in, nih hasilnya tangan saya kebakar dari mengangkat itu api yang ada di dada. Emang apa kerjaan saudara ente? Dia memang rajin, dagang rajin, sholat, puasa rajin, cuman zakatnya pelit. Dia nggak mengeluarkan zakat padahal. Para hadirin jamaah sekalian, karena waktu saya habis, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Habib Adam Mahbub Habib Soleh bin Zain Assegaf yang telah memberikan mau'izatun hasanah. Semoga apa yang disampaikan besar manfaat untuk kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk ibadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang kita. Semuanya ahlan salam kepada guru kita Ustaz Haji Syarifuddin beserta jamaah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, mari saja meningkat acara selanjutnya, yaitu mau'izah yang kedua yang akan sampaikan langsung guru kita Habib al-Mahbub Habib Alwi bin Utsman bin Yahya Ali Fadl Mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada walau intaga min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la rabba lana siwah wa la ma'buda illa iyyah. Khalaqana minal adam wa asbagha alaina faidatin ni'am wa ja'alana bimahdi fadlin minhu khairal umam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alf marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Habib Saleh bin Zain Assegaf, mata'anallah bituli hayatih wa katharallahu amthalah, dan juga orang tua para sesepuh yang hadir di malam hari ini, Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rashid, Ustaz Radif Fahrul Razi, Ustaz Abdurrahman Saleh, Al-Ustaz Cecep Supendi, Al-Ustaz Abdurrahman Hamid, dan mungkin ada yang belum kami sebutkan,
Mohon maaf tanpa mengurangi ta'zim dan mahabbah kami kepada beliau-beliau, seluruh para hujaj, para orang tua, para sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala di malam hari ini, saat ini, fi lailatul ahad, di malam ahad, malam minggu, kalau tidak salah ini malam ke-20 bulan Dzulhijjah 1436 Hijriyah, yang 9 atau 10 hari ke depan kita akan masuk ke tahun baru Hijriyah, Muharram 1437 Hijriyah. Sudah 1437 tahun yang lalu daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sedang berada di taman surga. Walaupun zahirnya ini adalah jalanan yang sederhana, bukan yang mewah, bukan kawasan elit, bukan kawasan yang segitiga emas dan yang sebagainya, tetapi saat ini jalan ini menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman daripada taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikir, wa fi riwayatin majalisud dzikir. Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Maka para sahabat saat itu yang belum mendapatkan penjelasan keterangan dari baginda Rasulullah, mereka bertanya, apa yang dimaksud oleh engkau wahai Rasulullah dengan taman surga? Apakah ada taman surga di muka bumi ini, di dunia ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menjawab, hilaqud dzikir, halaqah dzikir. Orang berkumpul membuat lingkaran-lingkaran berzikir, menyebut nama Allah, menyebut dengan lisannya, mengingat dengan hatinya, dengan penuh pengungkapan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sikap ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin majalisud dzikir, majlis dzikir. Bahkan ada seorang sahabat di antara mereka, ada yang suka memanggil kawan-kawan sahabatnya yang lain ketika lewat di hadapan masjid. Mereka ada yang mengatakan, hayya bina nu'min bi rabbina sa'ah. Dia mengatakan kepada sahabat yang berjalan, hayya nu'min bi rabbina sa'ah, mari kita beriman kepada Allah Ta'ala sesaat. Maka para sahabatnya yang mendengar ungkapan dari sahabatnya, hayya nu'min bi rabbina sa'ah, mari kita beriman kepada Allah Ta'ala sesaat, mereka heran. Mereka nggak mengerti apa yang dimaksud dengan apakah kita beriman kepada Allah hanya sesaat. Lalu mereka mengadu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, orang itu memerintahkanmu dan mengajakmu untuk berzikir kepada Allah, untuk memperbaharui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya beriman kepada Allah hanya sesaat, namun mengajak berzikir, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Habib Saleh As-Segaf banyak menjelaskan kepada kita di antara aliran yang ada, yang merajalela, yang di mana-mana sekarang kita temui, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana mereka masuk ke kampung-kampung, bahkan mereka masuk ke kalangan atas, kalangan pejabat, artis, masuk lewat media televisi maupun cetak, dan mereka mendekati orang-orang yang bekerja di kantor-kantor, di pabrik-pabrik dan sebagainya, terutama pabrik, kantor, atau juga perumahan, atau masjid-masjid yang ada di perumahan yang notabene-nya mereka jauh daripada majelis ilmu, jauh daripada bimbingan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan di dalam kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait yang berjudul Al-Fawaidul Mukhtarah di Saliki Tariqil Akhirah, di sana dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, ulama besar saat ini, panutan orang-orang saleh dan orang-orang ilmu saat ini, beliau mengatakan, al-abdu dini la yakhafu ala auladihi illa faqruddin, wal abdu dunyawi la yakhafu ala auladihi illa faqrud dunyawi. Hamba dunia
hamba yang dia menjadi budaknya dunia. Dia diperbudak, dipersulit oleh keduniaan, oleh harta materi, oleh jabatan, oleh kedudukan lain sebagainya. Yang ia menjadi budak dunia, ia tidak khawatir, dia tidak mengkhawatirkan, dia tidak takut kepada anak cucunya, melainkan kefakiran dunia. Begitu pula sebaliknya, al-abdud dini, orang yang hamba agama, yang hamba Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka khawatirkan hanya kefakiran agama untuk anak cucunya. Maka tanya pribadi kita masing-masing saat ini, kalau di antara kita mengkhawatirkan anak cucu kita nanti makan apa masa depannya 20-30 tahun ke depan, kalau dia nggak sekolah, dia nggak kuliah, dia nggak dapat kerja, dia tidak bisa makan, dia takut miskin kepada anak cucunya. Sementara yang membuat mereka kaya Allah, yang mengenyangkan mereka Allah, yang ngasih makan mereka Allah, bukan pekerjaan, bukan jabatan, bukan keahlian, bukan prestasi dia, bukan kepiawaiannya, bukan si fulan bosnya atasannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang khawatir akan anak cucunya, karena dia adalah budak dunia, sehingga yang ia khawatirkan untuk anak cucu dan keluarganya adalah kemiskinan terhadap dunia, fakir dunia. Sementara orang-orang saleh yang mereka khawatirkan adalah bagaimana nasib anak cucunya nanti setelah sepeninggalnya. Mereka khawatir kalau anak cucunya tidak mengerti syariat Allah, kalau anak cucunya tidak mengenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kalau keluarganya tidak mengamalkan, tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya baru saja tiba dari menghadiri haul al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Seggaf di Gresik, Jawa Timur. Saya baru saja sampai tadi. Untung sekarang di Halim dipakai buat penerbangan domestik, jadi nggak dari Cengkareng. Kalau dari Cengkareng mungkin saya nggak bisa hadir nih, padahal saya sudah janji dengan panitia dari Majelis Rasulullah SAW. Sementara sekarang sudah ada di Halim. Ente mau hadir di haul di Gresik, udah ada pesawat nemu di Halim. Lalu hari Kamis yang lalu, haul seorang ulama, wali kutub, Qutbul Ghaus, sahibud darak, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Seggaf. Lalu tadi pagi di Kota Lawang di Malang, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bur radhiyallahu anhuma wa anhum ajma'in. Kita lihat di dalam manaqib mereka, baik Sahibul Haul yang di Gresik, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf, dan juga Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bur di Kota Lawang, Malang. Di antara ucapan kalam-kalam mereka, mereka menganjurkan kepada keluarganya, kepada murid-muridnya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, untuk istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak, menjadikan kita sebagai teladan di dalam keluarga kita, sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan. Gak usah jauh-jauh, di lingkungan menjadi teladan, di kampung kita menjadi teladan sebagai seorang suami, menjadi teladan sebagai seorang ayah, menjadi teladan sebagai kepala rumah tangga, menjadi teladan kalau dia seorang guru, seorang ustaz, dan lain sebagainya. Kalau dia seorang pedagang, menjadi pedagang yang teladan, pedagang yang islami. Kalau dia seorang pegawai, seorang pengusaha, seorang pebisnis dan sebagainya, maka jadilah ia menjadi teladan, dia yang mengamalkan sunnah-sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya selain sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana nasib kita saat ini di akhir zaman yang penuh dengan tantangan? Tadi sebagaimana yang kita dengar dari Habib Saleh, banyak tantangan khususnya bagi generasi muda. Kalau kita hanya mungkin mengerjakan taat, para ulama-ulama dahulu bukan mungkin lebih mudah dibanding meninggalkan maksiat. Tarkul maksiyah afdal wa khairun min fi'li ta'ah. Meninggalkan maksiat itu jauh lebih baik dan jauh lebih berat, jauh lebih sulit
dan diperlukan kesungguhan sidik kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding hanya mengerjakan taat. Dengan mengerjakan taat belum tentu mendekatkan engkau kepada Allah. Ente salat, ente puasa, ente baca Quran belum tentu akan mendekatkan dirimu kepada Allah taala, belum tentu. Tetapi dengan meninggalkan maksiat sudah dipastikan ia akan dekat kepada Allah. Kita dengar di dalam hadis 7 golongan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla